Hadirin wahdirat Bapak semuanya, kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ketua DKM Pusdai Jawa Barat kepada pengersa Profesor Dr. Haji Adang Hambali. Maka dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi kita berkumpul di sini itu kalau tidak Rahman Rahim Allah tidak mungkin. Oleh karenanya itu mudah-mudahan Rahman Rahim Allah selalu dan selalu diberikan kepada kita semua. Amin. Jadi kalau ngajar juga pakai bismillah dalam itu, dengan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Rahman Rahim. Karena kita ini sebagai khalifah Allah, wakil Allah dalam mengajar, jadi ngajar itu harus kasih sayang. Jadi si guru itu harus penyayang, guru ustadz itu harus penyayang. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak mungkin ada keberkahan. Makanya bismillah. Jadi kita harus saling menyayangi, sayang kepada teman, kepada saudara, kepada kawan. Cuman sayangnya terbatas, jangan melebihi sayang terhadap istri di rumah. Harus lebih sayang pada istri. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka tarhib, dalam rangka berbahagia, dalam rangka menyambut. Tarhib itu masdar, artinya sama dengan marhaban. Marhaban itu apa? Yang suka marhaba itu berarti selamat datang penuh bahagia, wahai anak yang baru lahir, kan gitu. Tarhib juga selamat datang, tentu yang dicintai. Tidak mungkin orang yang tidak cinta Ramadan berbahagia kedatangan Ramadan. Maka dari itu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam kita sama-sama terus menerus sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Jadi bagaimana kita menyambut dengan bahagia kedatangan Ramadan, itu tarhib. Tapi pertanyaannya, apakah kita bahagia betul akan datangnya Ramadan atau beban? Jujur tidak perlu dijawab, di hati saja. Bahagia, jangan tidak bahagia. Jadi jawabannya di dalam hati. Pertanyaannya, apa betul akan datangnya Ramadan kita bahagia? Biasa saja, sangat bahagia, atau beban? Jawab masing-masing. Jadi 3 pertanyaannya itu. Pertama, bahagia, sangat bahagia, bahagia sekali, atau sebaliknya di hati, atau biasa-biasa saja karena puasa datang begitu. Ada yang beban datang puasa, ada yang biasa ngerokok di pagi hari dan kopi, habis selesai sholat kopi, rokok. Ada yang biasa kan. Begitu Ramadan yang teringat, aduh kumaha engke kopi jeung rokok. Atau kebayang lapar, atau kebayang bagaimana nih Ramadan itu harus membeli baju untuk istri anak bagi suami, atau bagaimana nanti di ujung Ramadan Lebaran membagi-bagi tetangga, atau biaya Ramadan bisa 2 kali lipat dari biasa, atau yang dipikirkan itu beban-beban yang lainnya. Nah, tidak harus dijawab oleh diri kita sendiri aja. Jadi kalau ada pertanyaan, benar kita menyambut Ramadan? Jawab sendiri, bahagia atau tidak. Jadi marhaban ya Ramadan, benar tidak? Nah, orang akan bahagia kecuali tahu tentang Ramadan, kecuali tahu isi manfaat
dan keluar biasaan Ramadan baru dirindukan. Ramadan itu disebut bulan suci. Betul nggak menyebut bulan suci? Bulan suci. Nah, bulan suci itu apanya yang suci teh kan gitu. Makanya tidak menarik orang kepada Ramadan. Banyak orang yang jadi beban itu. Aduh, cenah berat rek di Ramadan teh kumaha. Kabayang cenah jam 8 jam 10 banyak cerita-cerita itu. Banyak. Orang tidak bulan suci itu apa? Nah, sekarang cerita bulan suci. Kenapa disebut suci? Yang puasa itu ada 3 tahapan. Ini salah satu ahli sufi Syekh Al-Asyuti menyebut 3 tahapan puasa. Ada puasa ibtidai, puasa kelas dasar SD lah, ibtidaiyah. Puasa yang ibtidaiyah mah cuman sahur, buka, tidur, nonton, nunggu maghrib. Jadi niat dari subuh, nah, biasa aja niat, tidak makan, aktivitas biasa, duhur, tidur, kegiatan, datang, biasa aja itu. Tidak ada dalam biasa-biasa saja. Dan naik biasa al-wusta, pertengahan. Nah, yang pertengahan naik, ada tadarusnya. Tadarusnya itu makna-makna Al-Qur'annya bukan tadarus ngaji saja, tapi ngaji Al-Qur'an saja. Menurut Anas bin Malik, ngaji saja di bulan Ramadan, kata Anas bin Malik, bahwa wahai manusia, ingat satu saat ada berada di kubur. Anal kubro al-wihdah, menyendiri. Ad-dulumat, gelap. Bawalah oleh kalian obor, oncor, penerang, mahwa qiraatul Quran fi Ramadan. Jadi baca Al-Quran di bulan Ramadan itu akan menerangi kita saat kita berada di kegelapan, di kubur. Wah, di kubur teh bawa oleh kalian itu penerang. Cek kubur wa ana baitu yang satu, baitu min turab, rumah kecil dari tanah. Tahmil, bawa panjen aturia, bawa spring bed yang bagus. Aku mau spring bed ke kubur. Wa huwa amalun solih, amal yang soleh. Nah, jadi bulan puasa itu bulan suci, harus melahirkan orang suci. Bulannya suci, harus melahirkan orang suci. Tujuan dari lebaran puasa itu la'alakum tat, bukan puasanya, tetapi tujuan akhir la'alakum tatakun. Jadi orang puasa itu perilakunya, ada puasa mah proses. Puasa itu proses, bukan tujuan. Nah, puasa yang al-wusta itu la'alakum tatakun, jadi orang yang takwa. Jadi di bulan suci dimakan yang suci, doanya terkabul karena suci. Jadi makanannya suci, dibacanya suci di bulan suci, maka akan melahirkan takwa. Bagian dari takwa itu orang yang suci. Jadi di bulan puasa teh karena sudah suci, rek kumaha doa dikabul lamun teh suci. Makan tidak suci, perilaku tidak suci. Sebab Allah itu suci, tidak mungkin Allah itu turun kepada yang tidak suci. Maka bulan Ramadan itu bulan yang suci. Manfaatkan dan isi dengan kesucian diri. Dina Al-Quran surat Al-Baqarah tiba-tiba sedang tadarus Al-Quran, ud'uni astajib lakum, diselapkeun sakitu tajana. Ud'uni astajib lakum, pertanyaannya mengapa? Seluruh mufasir sepakat doa yang paling mustajab itu di bulan Ramadan, bulan suci. Maka habiskan doa, keluhkan segala macam keinginan di bulan suci, bulan Ramadan. Tapi syaratnya apa yang dimakan suci, apa yang dipakai suci, perilaku suci. Kalau sudah suci akan turun yang suci terhadap makhluk yang suci. Tidak mungkin Allah yang suci akan nempel di makhluk yang tidak suci. Malaikat pernah protes, ini jailun fil ardi khalifah, kami akan membuat manusia khalifah. Protes, jangan.
Ataj'alulillahi andada, nu kieu mah sok pasea, sok ngabuli, syirik, pidik, batur bahagia teu bahagia. Sementara kami wanusabbihu nabi hamdik, kata malaikat, kami mah selalu membersihkanmu ya Allah. Apal di mana malaikat? Buka tafsir, ada kaum Banul Jan diciptakeun model kieu, tukang syirik ka batur, tukang ngomongkeun batur, pasea wae gawena, teu betah batur lamun bahagia kitu we. Abdi teh sieun ya Allah, cek malaikat. Lamun dijieun eta bakal kitu. Cek Allah cicing we, lamun ini a'lamu ma la ta'lamun, tingali we. Kalau hebat akan semakin hebat lebih dari malaikat. Makanya puasa, ya puasa itu salah satu pendidikan agar manusia bisa melompati malaikat. Nah, baru tahap yang ketiga. Jadi tahap yang kedua itu mengisi puasa dengan doa, dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, bukan hanya bacaannya saja tetapi isinya. Keluhkan di bulan Ramadan, sunatnya dilipat gandakan sama dengan fardu, kemudian segala macam amal, infak, sedekah dan sebagainya itu di bulan Ramadan Allah menyediakan tempat yang suci. Nah, kalau yang tingkat al-ulia, puasa itu puasa yang hakikat, puasanya yang hakikat. Jadi bukan hanya itu, jadi puasanya itu puasa yang ma'rifat, idrokun jajimun, puasa yang tinggi puasanya itu. Tapi dibuktikannya di ujungnya nanti setelah selesai puasa. Lamun tas puasa cengos kene, itunya cengos ini. Berarti puasana tertolak. Komo sok korupsi mah, komo lamun teu bener perilaku mah, yakin puasa tidak berhasil puasanya. Sebab puasa itu la'alakum tatakun. Makanya mari kita berpuasa berikhtiar. Untung wae tingkat ibtidaiyah we anger puasa teh kitu nya, isuk-isuk niat terus puasa ngadagoan we tidak dimanfaatkan itu puasa. Nah, itu ibtidai. Jadi puasa yang di tengah-tengah itu puasa yang mengisi puasa. Puasa yang ketiga itu puasa yang hakikat. Puasa dari maksiat. Setelah puasa, puasa dari tidak benar. Berbicara selalu anfa'uhum, selalu membawa kemanfaatan. Kasih sayangnya kuat. Nah, itu puasanya tingkat tinggi. Nah, oleh karenanya itu mari kita tingkatkan puasa. Soal bahagia dan tidaknya mah itu tergantung kepada diri masing-masing. Duka apa aja abdi oge teh puasa teh bahagiaan teh diukur teh bahagiaan. Lamun ditanya bahagia tuh bahagia. Ah mending keneh cicing bisin teh bahagia kitu nya. Bisi eta da nya teh coba we jujur itu. Da bahagiaan teh. Teu jadi beban. Oh mau jadi suami mah itu sok ngadak-ngadak kali dua kan biaya teh gitu nya. Enggak puasa tapi kali dua. Biaya di rumah bapak kan ulang teh puasa. Kolok nacan aya itu ieu nacan aya derma waktu maghrib teh di dahar eta teh dipiceunnya gitu nya gitu. Nah, puasa. Mari kita puasa yang hakikat. Nah, puasa yang hakikat tambahnya yang terakhir, puasa itu puasa lahir dan batin. Puasa lahir dan batin. Puasa fisik dan psikis. Jadi puasa fisik dan psikis. Kalau kita sudah puasanya puasa psikis, puasa yang tingkat al-ulya, itu menghadapi puasa itu senyum dan bahagia. Malah itu puasa yang terakhir itu perang Badar bisa menang. Coba jam 2 itu di zaman Rasulullah puasa, tidak makan dalam keadaan lapar, haus dan bahagia. Diajak perang Badar, coba mengajengan adek, jangan orang perang jam 2. Ayo. Kemana? Kayak cenah pun bojo ieu nu teh damang. Bisa jadi jam 2 coba. Keur erek-erengan diajak perang. Keur puasa coba. Tapi sahabat Rasul karena puasanya puasa tingkat tinggi, puasanya fisik dan psikis, karena di situ hebatnya bulan puasa. Beberapa kali lipat energi yang naik gitu, menang itu berapa? Kafir Quraisy berapa? 3.000. Umat Islam berapa? 200 lebih, 300. Coba bayangkan itu menghadapi perang. Mulai sekian di bulan Ramadan, di bulan puasa. Coba
gimana berlipat energi itu. Sebab tahu bahwa Allah itu memberikan kesengajaan di bulan itu karena puasa yang mengukur itu puasa. Banyak yang tidak jadi ikut di bulan Ramadan itu, banyak jumlahnya tidak segitu. Kan ada setengah yang munafik itu bulan puasa cik kira-kira tinggal itu bulan puasa weh kira cina kudu perang tong boro-boro perang minahkeun iki yang puasa teu asup akal cenah bulan puasa kudu perangan gitu. Banyak yang munafik, banyak yang gitu. Nah, jadi berkiblat pada puasanya yang tingkat tinggi para sahabat itu dibuktikan dengan perang menang. Gimana ketika Abu Hamzah fi'atun qalilatun ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, menurutku kecil tetapi di hadapan Allah adab Maha Penolong. Nah, kita ambil ininya, menurutku ini kecil tapi keberkahan ada Allah. Jadi Allah itu insya Allah jika puasanya sampai puasa tingkat tinggi, bahwa kita ini di sana di bulan Ramadan itu ada yang luar biasa, maka Ramadan itu disambut dengan penuh bahagia. Kecil segitu. Ada puasa 7 hari, puasa mati geni, ada keinginan diajar pelet mati geni. Nah, melet istri, ada melet yang lain mati geni, ada yang siap 7 hari itu karena ada keinginan gitu. Keinginan sok dibere doa ieu cek Kiai Cianjur nya jenengannya Kiai Cianjur sok dibere doa puasa heula daek puasa 3 poe kungsi ngajaran sapoe gitu kuat terjadi itu. Karena ada cita-cita keur naon ya, tapi lain wae keur kain ada orang kuat. Nah, ini sok surga Ramadan puasa, sok doanya terkabul di bulan Ramadan puasa. Wah, enteng puasa teh senyumnya tuh biasa we, jangankan 30 hari itu. Nah, makanya mari kita sambut tarhib itu, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan yang kurindukan, kan, dan doa gitu. Wa balik Ramadan, nah kan lo sudah datang. Nah, urusan bahagia dan tidak up to you. Kumaha salira masing-masing. Yang jelas mari kita raih ke luar biasa di bulan Ramadan dengan persiapan, dengan target. Apakah di bulan Ramadan itu mau 1 juz, mau 2 juz, mau 3 juz, baru orang menyambut akan datangnya Ramadan. Jadi kalau orang nyambut itu ditulis itu, wah saya ingin di bulan Ramadan itu sekian juz, mau 30 juz. Nah, baru itu orang namanya menyambut Ramadan. Saya ingin taraweh, tidak akan ini, saya ingin melaksanakan kajian ini, saya ingin ini, saya ingin ini, baru orang tersebut yang disebut dengan tarhib atau bersiap menghadapi Ramadan. Saya akan infak, saya akan ini, baru itu yang namanya tarhib. Itu persiapan menghadapi Ramadan. Mau apa? Ya mau apa kita melaksanakan Ramadan. Ulah sadatang wae, lamun sahayuna ya upahna ge sahayuna. Nah, jadi ini mah mengingatkan diri pribadi saja, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari sambut Ramadan ini dengan kalimat tahrib Ramadan, untuk kita membuat jadwal, untuk kita mengatur waktu, untuk apa? Untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua ini ya di bulan Ramadan ini puasanya penuh keberkahan. Dan puasanya bisa mengisi segala aktivitas puasa, malah dilipat-lipatkan aktivitas di bulan Ramadan. Doa-doanya yakin diijabah, doanya makbul. Tapi syaratnya tadi kita harus bersih. Mudah-mudahan dan kita ini di bulan Ramadan ini dapat meningkatkan puasanya, bukan hanya puasa di tingkat ibtidai, tetapi minimal di tingkat pertengahan, apalagi di tingkat tinggi puasanya. Dan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, anak istri, suami istri semuanya berbahagia karena selesai Ramadan dengan membuat lembaran-lembaran baru agar datang lagi Ramadan yang akan datang, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, anak-anaknya semuanya soleh, soleha, kemudian juga terkabul segala cita-citanya yang baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf
billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.